Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di Rp16.960, kemudian terhadap euro di Rp19.849, pound sterling. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya, pemirsa, di mana nilai tukar rupiah masih cenderung melemah di perdagangan Rabu, dibayangi sentimen domestik yang membuat laju rupiah masih tertahan. Dikutip dari Tartia hingga Rabu siang tadi, rupiah melemah di 0,06% di level 16.954 per dolar Amerika, di mana sebelumnya rupiah dibuka menguat tipis di 0,02% di 16.953 per dolar Amerika dan berbalik melemah ke 16.958 pasca pembukaan. Rupiah cenderung tertekan meskipun indeks dolar Amerika di Rabu pagi koreksi di 0,15% di 98,498. Sementara di Selasa, indeks dolar Amerika melemah dalam di 0,76%. Beberapa faktor domestik yang masih mengganjal rupiah adalah terutama terkait kebutuhan pembiayaan fiskal dan persepsi risiko aset rupiah. Dikutip dari Bloomberg, hasil lelang surat utang negara atau SUN di Selasa menunjukkan meski total penawaran masuk mencapai lebih dari 2 kali target indikatif, serapan terbatas pemerintah mencerminkan kehati-hatian terhadap harga yang akan membebani pembiayaan. Imbal hasil tenor panjang bertahan tinggi memberikan sinyal bahwa premi risiko rupiah belum sepenuhnya turun. Kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di Rp16.960, kemudian terhadap euro di Rp19.849, pound sterling di Rp22.798 dan yen Jepang di Rp107,30. Ke informasi komoditas, pemirsa, harga emas masih melaju dan kembali mencatatkan rekor tertinggi usai menembus level harga 4.800-an dolar Amerika per troy ounce. Harga minyak turun di tengah proyeksi stok minyak mentah lebih besar dari perkiraan minyak mentah Amerika Serikat, maksud kami, sementara harga batubara menguat dibayangi proyeksi peningkatan permintaan dari China di tahun 2026. Harga emas melonjak ke rekor baru usai tembus ke atas 4.800 dolar Amerika per troy ounce. Lonjakan harga didorong permintaan safe haven dari dolar Amerika Serikat yang lebih lemah karena ketegangan geopolitik meningkat atas upaya pengambil alihan Greenland. Di perdagangan Kamis pagi pukul 9.55 waktu Indonesia Barat, harga emas spot melonjak 1,4% ke 4.830,28 dolar Amerika per troy ounce. Sebelumnya harga emas mencapai puncak rekor di 4.836,24 dolar Amerika per troy ounce dalam sesi yang sama. Harga minyak turun di Rabu pagi waktu Asia karena peningkatan persediaan minyak mentah Amerika diperkirakan akan lebih besar dari penghentian sementara produksi di 2 ladang besar Kazakhstan dan tekanan geopolitik dari ancaman tarif baru Amerika untuk menguasai Greenland. Mengutip Reuters, harga minyak Brent turun 1,22% di 64,13 dolar Amerika per barel. Minyak WTI Amerika turun 1,06% di 59,72 dolar Amerika per barel. Harga batubara naik di Selasa seiring proyeksi pemulihan permintaan China dan tetap krusialnya peran batubara dalam sistem energi di China. Harga batubara Newcastle pengiriman Februari 2026 melesat 0,85 dolar Amerika di 112,2 dolar Amerika per ton. Dikutip dari Coalhub, permintaan batubara China diperkirakan kembali menguat di 2026 seiring meningkatnya konsumsi rumah tangga, ekspansi pusat data, beban listrik terkait kecerdasan buatan, serta penetrasi kendaraan listrik. Berbagai sumber IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa, di mana minyak WTI melemah di 0,96% di level 59,78 dolar Amerika per barrel. Nikel menguat di 1,86% di 18.043 dolar Amerika per metrik ton. Emas juga menguat di 1,75% di 4.849 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO kontrak April 2026 menguat di 0,72% di 4.140 ringgit Malaysia per tonnya.
Informasi emiten pemirsa di mana PT Bukit Uluwatu Villa Tbk atau BUVA berencana menggelar aksi korporasi berupa penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau right issue, di mana manajemen memperkirakan pemegang saham yang tidak mengikuti right issue berpotensi dilusi maksimal 67,01% dari jumlah kepemilikan. Dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, PT Bukit Uluwatu Villa Tbk atau BUVA dalam aksi korporasi berupa penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau PMHMETD atau right issue. Perseroan akan menerbitkan sebanyak 50 miliar saham baru atau maksimum 203,11% dari total saham perseroan saat ini. Efek tersebut diterbitkan dari saham portable perseroan dengan nilai Rp50 per saham. Manajemen mengungkapkan pemegang saham perseroan akan terkendala dampak bila tidak mengikuti right issue. Perseroan memperkirakan potensi dilusi maksimal 67,01% dari jumlah kepemilikan. Merujuk data Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSE, kepemilikan saham perseroan mayoritas dipegang PT Nusantara Utama Investama di 61,64%, sementara Happy Hapsoro di 0,25% dan Publik 38,01%. Adapun Hapsoro dan Nusantara Utama secara bersama menjadi pengendali perusahaan, sementara dana hasil right issue tersebut akan digunakan untuk pengembangan usaha dan untuk pembayaran utang perseroan serta anak usaha. Untuk informasi final sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD 2 yang akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rencana penambahan modal tersebut akan dibawa perseroan ke dalam RUPS LB yang akan digelar 26 Februari 2026 untuk meminta persetujuan para pemegang saham. Setelah itu, perseroan akan menyampaikan risalah RUPS LB kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia 2 hari berikutnya. Berbagai sumber IDX Channel. Secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini saham BUVA mengalami fluktuasi yang cukup tinggi ketika indeks harga saham gabungan bergerak melemah di atas 1% di sepanjang perdagangan hari ini, namun BUVA masih mampu bertahan setelah mengalami kenaikan signifikan di perdagangan hari sebelumnya. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pergerakan saham BUVA di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, ditutup di level 2130 di perdagangan hari sebelumnya. Pada pembukaan pagi tadi di zona hijau 2140. Pasca pembukaan, posisi saham BUVA berbalik ke zona merah ke 2060 intraday terendah hari ini. Kemudian naik signifikan ke 2320 pemirsa. Namun di penutupan sesi pertama siang tadi penguatan terbatas di 2160, pembukaan sesi kedua di 2170. Penguatan terbatas hari ini ketika BUVA sudah mencatatkan rekor tertingginya. Beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat pergerakan saham BUVA di 6 bulan terakhir. Di 14 Agustus pemirsa di 344, September di 380, Oktober menguat ke 825, November di 1375, Desember di 1800 dan hari ini sudah menyentuh di 2320. Meskipun di posisi perdagangan sesi kedua hari ini penguatannya lebih ke arah terbatas di 2150. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada pemirsa, ke grafis yang terakhir kita akan coba lihat posisi price earning ratio-nya ada di kisaran 367,28 kali, PSR di 138,13 kali dan PBV-nya sudah jauh di atas 1 kali di 36,53 kali dan PCFR di 557,29 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.